Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Jawab. Adakah yang tersembunyi bagi Allah? Apakah Allah mendengar setiap kata-kata? Apakah setiap perbuatan kita dicatat oleh malaikat? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa membalas? Mungkinkah tertukar? Masya Allah. Ini kenapa Kang disuruh pindah? Dirapatkan, kalau dirapatkan ke depan bukan keluar ya. Ayo teman-teman maju lagi ke depan, masih bisa dirapatkan. Ada sejengkal aja lumayan itu satu orang. Mudah-mudahan yang bergerak maju ke depan oleh Allah diberikan undangan ke Baitullah. Nah, baru bergerak sekarang ya. Ini perlu hadiah terus. Ya silakan rekan-rekan sekalian. Kita ini memiliki akhlak yang kurang baik. Penyebabnya adalah dua. Satu, lemah pemahaman agamanya. Mungkin tahu tapi tidak paham. Dan yang kedua, lemah jiwanya menghadapi nafsu. Jadi dua kelemahan ini. Ada yang belajar agama tapi kalah oleh nafsu. Di dalam surat Yusuf ayat 53 kita berbicara tentang nafsu ya. Karena inilah yang membuat rontok. Kalau lihat berita-berita tentang orang yang ditangkap, orang-orang yang bermasalah, dua ini kuncinya. Tidak paham kebenaran, kalau paham beda, dia akan punya keimanan yang bagus. Dan yang kedua adalah lemah jiwanya. Oleh 7 hal. Ada 7 nafsu yang menggelincirkan. 1, nafsu syahwat, hasrat, syahwat, dan ini dominan sekali yang membuat mata berzina, pikiran berzina, nanti dibenarkan oleh kelakuannya. Yang kedua, nafsu amarah, ini yang sering kita lihat, bertengkar, berkelahi, saling menganiaya. Yang ketiga, nafsu hasad, dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Teman naik pangkat, kita naik tensi. Ada yang susah sekali. Lalu nafsu lainnya adalah nafsu yang diidap oleh iblis, takabur. Ini dari ujub, takabur, satu paket. Nafsu lainnya adalah hubbud dunya, mengagung-agungkan duniawi ini. Seakan-akan dunia ini membuatnya terhormat, bahagia, mulia, sukses. Padahal dunia ini sepenuhnya adalah ujian. Dunia ini wa mal haitad dunya illa mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Lalu yang keenam, nafsu malas. Itu nafsu hadirin. Lalai. Namanya entar. Ngaji dulu nak, entar bu. Ke masjid, entar. Sebentar. Itu juga bagian dari tipu daya nafsu. Dan yang ketujuh, nafsu
tamak terhadap dunia ini. Tidak ada puasnya. Terus saja. Sudah punya jabatan, ingin tidak mau berhenti jabatannya. Sudah kaya, ingin makin kaya. Terus tamak. Sudah ada? Silakan dibaca, Ustaz. Quran Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku wa ma ubarri'un nafsi, tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kepada kejahatan. Illa, kecuali ma rahimar rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanku lagi maha pengampun, lagi maha penyayang. Allah yang menciptakan nafsu pada diri kita. Kita sendiri tidak ngerti kenapa ada nafsu. Ya, sebagai sebagai apa? Ujian. Kalau tidak ada nafsu, tidak ada menariknya, tidak ada yang harus dikalahkan. Lalu surat lainnya adalah surat An-Nazi'at. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Allah Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan diri dari keinginan nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kita sekarang semangat belajar, semangat ibadah. Sudah selesai belum? Belum. Dalam belajar ini ada nafsu. Nafsunya yang pertama, nafsu malas belajar. Yang kedua, kalau sedang belajar, nafsunya apa? Tidak mau sungguh-sungguh. Ada saja yang dikerjakan sambil belajar tuh. Dipalingkan pikirannya, mikir yang lain, mengerjakan yang lain. Ini sedang belajar gini, ada nafsu yang membuat kita tidak fokus. Sekarang kita udah tahu apa nafsunya. Ujub, merasa lebih pintar dari yang lain. Ria, ingin pamer ilmunya. Sombong, merasa lebih pintar dan menganggap remeh orang lain. Dengki, lihat orang yang berilmu. Jadi dalam ilmu saja tidak semuanya bisa menyelamatkan. Ada di sana yang menggelincirkan. Sedang ceramah begini, kira-kira nafsu ada tidak? Ada. Nafsu ingin kelihatan soleh, ingin kelihatan pintar, ingin kelihatan daya ingatnya kuat, ingin kelihatan menguasai, ingin kelihatan hafal. Berbagai nafsu ada yang tujuannya adalah pasti ingin cari kedudukan di hati makhluk. Semua nafsu itu goalnya adalah duniawi lah. Jadi tidak cukup nih mesantren, datang ke majelis taklim, di sini bisa main nafsu juga, termasuk yang ceramah. Jadi harus ada, selain semangat belajar,
juga semangat bermujahadah, menaklukkan nafsu kita. Apa coba yang kira-kira paling merusak nafsu ini? Di antaranya nafsu cari kedudukan di hati makhluk. Ini yang merusak. Kita ingin diakui, ingin dipuji orang, ingin dikagumi, ingin diperlakukan spesial, dan celakanya kalau kita menggunakan ibadah sebagai sarana cari kedudukan di sisi makhluk. Pernah mendengar hadis sahih tentang siapa yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka? Yang pertama adalah mujahid, orang yang meninggal di medan perang. Diperlihatkan oleh Allah nikmat kepadanya dan dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah berjihad fisabilillah sampai saya mati terbunuh di medan perang. Saya lakukan ini karena engkau. Coba, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang pengakuannya. Dia ngakunya lillahi ta'ala. Tapi Allah biasa saja. Hujan pasti berhenti, badai pasti, klakson itu pasti pergi ya. Udah, kita berbaik sangka. Itu mungkin bawa pasien, itu mungkin jenazah yang sudah harus segera dikubur. Sudah selesai kan? Tadi ada yang ngomel tidak? Ngomel tidak menyelesaikan masalah. Doakan saja supaya lancar, supaya semuanya jadi kebaikan. Enak? Lanjut? Udah datang belum? Kalau sudah datang dicolek aja sebelahnya ya. Lanjut? Sampai di mana? Mujahadah telat, udah ini udah mau masuk neraka ini. Kata dusta kamu. Kamu berjuang karena ingin dianggap pemberani. Akhirnya diseret, tertelungkup, masuk neraka. Dengar ya, tidak kurang perjuangan, pengorbanan, pengakuan, keberanian. Yang kurang cuma satu. Apanya? Hatinya. Sibuk dengan cari kedudukan di hati makhluk, ingin diakui, ingin dihargai, ingin dikagumi. Ini nafsu yang paling menggelincirkan karena kita jadi salah niat. Sedangkan niat adalah alamat. Yang kedua dihisab siapa? Yang belajar dan membaca Quran. Ditampakkan nikmat, dia mengakui apa yang kau lakukan. Saya sudah belajar, saya baca Quran. Kadzab, dusta kamu. Engkau belajar karena ingin dianggap alim, orang berilmu. Masya Allah, Ceng. Masya Allah, diaduk ya. Jazakallah khair. Terima kasih, sehat Habib. Pada sini. Saya walaupun bertambah usianya, mudah-mudahan semakin tambah usia kita menjadi semakin muda, ya semakin bersemangat. Karena ruh manusia itu semakin dia matang maka dia semakin besar. Semakin dia matang, semakin dia itu menguasai tubuh. Semakin dia matang maka jasad ini semakin tidak ada rasanya karena dibawa oleh ruh. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barokah manfaat.
Karena khairun nas anfa'uhum linnas, sabda Nabi Muhammad SAW, manusia yang terbaik adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Nah, saya mau ngomong apa juga nggak ngerti. Sepanjang perjalanan tadi saya menyimak dan mendengarkan. Mereka yang tertawan oleh nafsu, intinya begitu ya. Tertawan oleh nafsu. Manusia terdiri dari ada fisik, ya fisiknya manusia ini di jasad kita. Manusia juga ada roh yang berada di dalam jasad. Kemudian ada yang ditempelkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam roh manusia, namanya nafsu. Kemudian ada satu bagian yang ada dalam diri manusia, yaitu namanya al-hawa, atau kalau bahasa kita sehari-hari ego. Ego, bagian dari diri manusia yang tidak mau dikalahkan, namanya ego. Kemudian ada lagi sesuatu dari luar manusia. Yang baik adalah malaikat, yang buruk adalah syaitan. Ada malaikat, ada setan. Kemudian ada juga di luar manusia yang namanya dunia. Sehingga manusia ini kalau dilihat-lihat, maka dia melawan dirinya namanya nafsu, melawan dirinya namanya hawa, melawan dari luar namanya setan, melawan dari luar namanya dunia. Maka kalau melihat semua itu, rasa-rasanya kita lemah. Justru kelemahan itulah senjata terbesar manusia untuk mengalahkan dirinya. Apa itu? Menyerahlah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan andalkan ilmu, jangan andalkan teman, jangan andalkan kawan, jangan andalkan siapapun. Meskipun kita harus cari ilmu, kita harus cari teman, kita harus cari kawan, kita harus cari guru, kita harus cari banyak pertolongan di luar sana, tetapi enggak boleh kita andalkan, yang andalkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata kuncinya adalah la haula wa la quwata illa billah. Ini yang bisa saya sampaikan, selebihnya wallahu a'lam.